Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi melanjutkan kisah yang berjudul Keris Penggolo Ireng yang kali ini memasuki part yang ke-6. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung dan cerita kali ini masih tetap ditulis oleh Mas Dio Seta. Yuk daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Mari simak baik-baik karena ceritanya segera akan saya mulai. Kemudian kita memasuki part yang ke-6. Pria itu kembali mengambil sebuah benda seperti tali. Sejenak ia menoleh ke arah kamar Indira dan juga tersenyum dengan mengerikan, sebelum akhirnya menggantungkan terbalik kedua orang itu dan mentertawakannya seperti orang gila. Lilin, kemenyan dupa dan juga tulang binatang dan berbagai benda-benda menghiasi ruangan itu. Ayah Indira memanggil sosok makhluk yang terikat dengan benda yang diselipkan di belakang pinggang pria itu, sebuah keris. Layaknya sebuah pertunjukan, setan-setan itu menyoraki dan juga menikmati setiap darah yang bercucuran dari tubuh kedua manusia naas itu yang dihabisi dengan keris hitam berbilah emas miliknya. Satu hal yang salah dari cerita Indira, pria itu tidak kesurupan. Semua roh berada di sekitarnya, termasuk sosok besar dengan mata dan taring besar dengan hiasan emas di dada dan lengannya yang memperhatikan perbuatan pria itu tanpa ada satupun yang merasuki ataupun mempengaruhi dirinya. Pria itu benar-benar menikmati perbuatannya dan memang samar-samar aku melihat dalam tubuhnya telah tertanam kekuatan hitam perjanjian antara pria itu dengan iblis penghuni keris tersebut. "Kenapa Mas Cahyo?" tanya Indira. "Ini aneh, harusnya aku tidak punya kemampuan seperti ini. Biasanya Danan yang bisa mendapat penglihatan seperti ini," ucapku pada Indira. "Dan maksud Mas Cahyo itu gimana?" "Ada sosok di tempat ini yang memperlihatkan sebuah penglihatan kepadaku." "Mas Cahyo melihat apa?" Aku menatap pada Indira. Ia terlihat sangat bingung, walau akhirnya aku pun memutuskan untuk menceritakan apa yang aku lihat. "Sama seperti yang kamu alami. Hanya saja satu hal yang harus kamu ingat. Jangan dekati ayahmu. Ia sudah menjadi salah satu dari mereka." Setidaknya aku sudah memperingatkan Indira dari awal, namun ia hanya termenung. Aku tahu itu tidak akan mudah baginya. Aku melihat lilin yang tersisa di ruangan itu dan menyalakannya hingga ruangan yang sebelumnya gelap disinari cahaya lilin yang sebenarnya masih cukup redup ini. Bau busuk masih tercium di tempat ini. Sepertinya polisi pun baru memeriksa tempat ini setelah jasad-jasad itu membusuk. Di ruangan ini aku mendengar suara-suara yang mungkin adalah suara yang didengarkan oleh Indira tadi. Aku mencoba mencari asal suara itu, namun yang kutemukan adalah sosok makhluk berwujud wanita kurus kering dengan kepala yang setengah botak, hanya sedikit rambut panjang yang tersisa di rambutnya, dan bagian mata yang mencorok keluar. Sepertinya sosok ini menunjukkan kepadaku penglihatan tadi. Makhluk itu setengah melayang di sudut ruangan. Aku merasa makhluk itu sudah lama berada di ruangan ini jauh sebelum ia mati. Bawa Indira pergi sejauh mungkin. Mereka pasti akan terus mencoba untuk membunuhnya. Aku mengambil kesimpulan bahwa sosok inilah yang memberi bisikan pada Indira untuk meninggalkan tempat ini saat kejadian itu. Saat mengetahui niat baik dari makhluk ini, aku mencoba duduk bersimpu dan juga berkomunikasi dengan lebih dalam. Sungguh mengagetkan saat mengetahui bahwa wanita itu adalah istri pertama dari ayah Indira yang disekap karena secara tidak sengaja mengetahui niat suaminya untuk menggunakan kemampuan keris yang diwariskan oleh leluhurnya itu. Ia kemudian memergokinya saat ayah Indira melakukan ritual menyatukan raga dengan suatu sosok yang membimbingnya. Ayah Indira akhirnya menikah lagi dan mempengaruhi adiknya, yaitu Sumar. Yaitu
untuk membuka segel yang menahan keris penggolok ireng, sebelum akhirnya membuat ataupun merebut kembali keris itu dengan mengadu domba kedua adiknya. Menurut roh itu, ayah Indira saat ini menuju desa adiknya yang bernama Sumar untuk melanjutkan niatnya menghabisi seluruh anggota keluarga yang mungkin bisa mewarisi keris itu dan merebut darinya. Dia bukan manusia, orang itu adalah hasil hubungan sepasang manusia dengan sosok siluman anak buah Songgokolo, ucap makhluk itu. Tunggu, itu tidak wajar. Lagi pula kalau ayahnya merupakan manusia yang ternoda oleh keturunan jin, apakah Indira juga sama? Itu yang kupikirkan saat ini sembari sedikit menoleh ke arah Indira. Terlepas dari itu, desa tempat seseorang bernama Sumar itu sedang dalam bahaya. Aku tidak mau membuang waktu lagi dan segera berdiri, lalu kemudian mengajak Indira meninggalkan tempat itu. Sumar, desa pria bernama Sumar, di mana Indira? Pak Lek Sumar, adiknya Bapak. Cukup jauh mas, bisa 2 jam kalau naik motor. Kita ke sana, ayahmu berada di sana. Desa itu dalam bahaya. Indira segera paham dan mengikutiku untuk segera pergi menuju desa yang akan menjadi tempat mengamuknya ayahnya itu. Sayangnya perjalanan ke sana tidak semudah yang dikira. Hingga akhirnya kami tiba di sana saat malam hari. Aku melihat dari jauh sebuah desa yang secara goib terselimuti kabut berwarna hitam. Tidak ada warga desa di sekitar yang berniat mendekatinya karena merasakan hawa yang dimiliki desa itu. Saat sampai di sana, orang-orang di desa tidak merasakan keanehan apapun dan beraktivitas seperti biasanya. Namun, aku mendengar beberapa warga membicarakan tentang seseorang yang masuk ke rumah Pak Sumar dengan pakaian dan wajah yang berantakan. Sialnya, sebelum sempat melakukan apapun, tiba-tiba terlihat seseorang terpental dari sebuah rumah yang cukup besar. Itu Pak Lek Sumar, ucap Indira yang melihat seseorang pria dengan darah yang berceceran membasahi bajunya. Sialan kamu Darmijo, ternyata ini alasanmu merebut keris itu dari kami, ucap Pak Lek Sumar yang diakhiri dengan darah yang bermuceratan dari mulutnya. Aku menduga semua orang di rumahnya sudah mati oleh perbuatan ayah Indira. Melihat hal itu, warga menjadi panik. Sebagian warga berlarian dan sebagian mencoba menolong Pak Lek Sumar. Namun, saat itu juga seluruh warga yang mencoba menjauh segera terhenti. Pocong, itu pocong. Ada genderuwo. Di sini ada genderuwo. Aku menoleh ke seluruh arah desa. Terlihat saat ini desa sudah dikepung oleh sosok makhluk-makhluk yang menahan warga untuk meninggalkan desa. Ini sama seperti di desa Guntur kemarin mas. Makhluk-makhluk itu adalah pengikut sosok penghuni keris itu, cerita Indira. Indira jangan jauh-jauh dari saya, ucapku yang segera berlari menuju Pak Lek Sumar yang mulai sekarat. Sialnya, ayah Indira yang ternyata bernama Darmijo itu tidak mau menunggu dan juga menguduskan kerisnya ke arah Sumar hingga ia mati dengan mata yang masih melotot. Tidak cukup sampai di situ saja, Darmijo ayah Indira juga menghabisi orang-orang yang mencoba menolong Pak Lek Sumar dengan menghujamkan kerisnya tanpa ampun kepada mereka. Aku tidak mampu lagi menahan emosiku dan segera melontarkan tendangan ke arah ayah Indira hingga ia terpental. Pergi dari sini, teriakku pada orang-orang di sekitarku. Seketika suasana desa penuh dengan kepanikan. Wajar saja, seluruh desa ini bisa bernasib sama seperti desa Indira. Bapak, hentikan! Indira ikut berteriak mencoba menghentikan ayahnya. Namun bukannya berhenti, ayahnya malah tersenyum dan mendekat ke arah Indira. Mengerikan, terlalu mengerikan. Hanya dengan tatapannya tiba-tiba mata Indira memerah dan perlahan mengeluarkan air mata darah. Ia mencoba berteriak namun terhenti dengan nafasnya yang terlihat sesak. Aku tidak bisa tinggal diam dan segera membacakan doa dan memanggil roh Wanasura. Sekuat tenaga aku mengucapkan pukulan untuk menghentikan mantra yang menyerang Indira. Indira kembali mendapatkan nafasnya dan terjatuh di tanah. Ia berusaha mengatur nafasnya dan memastikan penglihatannya, dan aku tidak punya waktu untuk menolongnya.
ayahnya sudah bersiap kembali menyerangku dengan keris yang tergenggam di tangannya. "Pak, dia anakmu, darah dagingmu sendiri, sadar!" Teriakku yang mencoba mengalihkan perhatiannya menjauh dari Indira. Namun sepertinya ia tidak peduli dan terus mengincar Indira. Aku tidak mau mengambil risiko dengan menyerangnya bertubi-tubi dengan kekuatan dari Wanasura. Namun tidak seperti tadi. Kini semua seranganku tertahan dengan kekuatan hitam yang menyelimuti tubuhnya. Sepertinya serangan fisikku tidak mampu menembus kekuatan ini. Tidak menyerah akan membacakan doa-doa untuk menyelamatkan kekuatan dari ayah Indira. Agar setidaknya seranganku ini bisa mengenainya, namun ini tidak berpengaruh besar. Sebaliknya, tanpa sadar serangan dari keris itu melukai dan juga menusuk tepat di salah satu bahuku. Ayah Indira tertawa dan bersuara dengan bahasa yang tidak kami kenali. Ia mencoba menusukku lagi dengan keris secara bertubi-tubi tanpa ampun. Aku setengah mati menghindarinya, namun setiap kali ia menggerakkan kerisnya, tubuh ayah Indira berubah menjadi aneh. Matanya menghitam, kulitnya perlahan terbakar dan terkelupas. Kukunya tumbuh menghitam dan juga runcing. Semakin ia mengayunkan kerisnya, tubuhnya berubah menyerupai demit hitam persis seperti yang kulihat di ruangan tempat ibu Indira dibunuh. Demit pengguna perhiasan emas di tubuhnya. "Tidak mungkin itu Bapak," ucap Indira yang mulai pulih. Terlihat tidak hanya tubuhnya saja yang terluka. Saat ini hatinya pasti terluka saat mengetahui ini adalah wujud asli dari ayahnya. Dengan kekuatan Wanasura, aku melompat menghindari makhluk yang semakin cepat itu. Kekuatan hitam semakin besar menyelimuti tubuhnya. Aku masih mencari celah untuk menyerangnya, namun kekuatannya semakin lama semakin besar. Tidak cukup sampai di situ saja. Saat ini terdengar suara teriakan warga dari berbagai penjuru desa. Sepertinya kebangkitan makhluk ini membuat seluruh roh di sini ikut mengamuk. Aku tidak mungkin menyelesaikan ini sendirian. Tidak ada satupun cara yang bisa aku pikirkan untuk menuntaskan keadaan ini. Tidak mungkin juga aku meminta Indira untuk lari. Ratusan demit sudah menghadang desa ini. Di tengah-tengah kebingunganku, tiba-tiba sebuah pukulan menghantam tubuhku hingga terpental. Makhluk itu tidak mengulur waktu sama sekali dan juga mengejarku habis-habisan. Setiap pukulannya diselimuti kekuatan hitam yang membuat tubuhku merasa panas setiap bersentuhan. Tanpa roh Wanasura di tubuhku, aku pasti sudah mati. "Tolong, Ibu, bangun Ibu!" Terdengar teriakan seorang anak tidak jauh dari tempatku berada. "Bapak, jangan mati Pak, bangun Pak!" Kali ini suara tangisan seorang perempuan yang menangisi suaminya. Saat itu aku tersadar, makhluk itu menyerangku dengan pukulan. Lantas di mana keris penggolok ireng itu berada? "Mas Cahyo, keris itu! Dia menyerang warga!" teriak Indira yang menyadari terlebih dahulu keberadaan keris hitam yang melayang dan menghabisi warga satu persatu. "Ah, sialan!" Aku bangkit dari serangan sosok mengerikan ayah Indira itu. Namun sialnya, di hadapanku saat ini sudah menanti sebuah pukulan yang diselimuti kekuatan hitam yang siap menghabisiku. Aku menyilangkan lenganku dan bersiap menerimanya, walau aku benar-benar tahu, mungkin aku tidak akan bisa selamat. Tepat sebelum serangan itu mengenaiku, tiba-tiba sosok makhluk itu terpental dengan sebuah serangan. Aku menggeser lenganku dari hadapanku dan melihat seorang nenek yang berjalan bungkuk di hadapanku. Ia mengajar sosok tadi dan berhasil menghindari serangan-serangan yang diarahkan kepadanya. "Cih, ternyata kamu selama ini," ucap orang itu. Ya, itu adalah Nyai Jambrong. Dia benar-benar datang untuk membantuku, namun ada yang beda dari dirinya. Di lengannya terlilit sebuah benda menyerupai tasbih, seolah ia gunakan untuk menyegel sesuatu. "Nyai beneran datang," teriakku yang merasa terselamatkan dengan keberadaannya. "Bangun, aku tidak bisa melawannya sendiri. Dia adalah titisan Songgokolo.
roh yang sudah ada sejak manusia belum mengenal peradaban. Jelas Nyai Jambrong. Aku membaca doa dan juga berusaha memulihkan sedikit lukaku, tapi tetap saja sakit. Namun setidaknya aku bisa bergerak. Nyai, warga desa juga dalam bahaya. Berisik, perhatikan dulu yang di depanmu. Kalau kita mati, korbannya akan semakin banyak. Ini Nyai Jambrong yang dulu tidak segan-segan membunuh lawannya maupun korbannya demi ilmu. Bagaimana bisa dia berubah hingga seperti ini? Sebuah serangan mengarah ke arah Nyai Jambrong, namun sebelum serangan itu mendarat ke tubuhnya, aku menggunakan kekuatan Wanasura dan juga menahannya. Tanpa menunggu perkataanku, Nyai Jambrong segera melompatiku dan menyerang kembali sosok Songgokolo yang menitis dalam tubuh ayah Indira. Berkali-kali makhluk itu menyerang kami, namun aku berhasil menahannya, dan Nyai Jambronglah yang mendaratkan serangan kepada makhluk itu. Gila, aku tidak pernah menyangka ilmu bela diriku bisa menyatu dengan Nyai Jambrong. Sayangnya saat Songgokolo kewalahan, ia kembali memanggil kerisnya dan membuat kami terpental dengan benturan kekuatan dari keris itu. Hati-hati Nyai, keris itu sudah kembali ke tangannya. Goblok, memang itu rencananya. Aku segera menoleh kepada Nyai Jambrong. Katamu ingin menyelamatkan warga desa. Sekarang keris itu ada di sini dan tidak menyerang warga desa lagi, ucap Nyai Jambrong. Iya benar Nyai, tapi apa nggak ada rencana yang lebih bagus? Kalau begini kita juga bisa mati. Ah, bodoh kamu. Nanya rencana sama nenek-nenek, kalau nggak suka bikin rencana sendiri. Iya Nek, benar juga, nenek-nenek masih bisa jalan saja sudah bagus. Mustahil disuruh bikin rencana buat menghadapi demit. Mikir apa kamu? Fokus kalau nggak mau mati, teriak Nyai Jambrong yang seolah bisa membaca pikiranku. Secepatnya aku mengambil posisi di sisi Nyai Jambrong dan sekali lagi bersiap untuk menerima serangan dari Songgokolo yang sudah menggenggam keris penggolok ireng. Berbeda dengan tadi, kini Songgokolo menyerang dengan lebih tenang. Namun di tiap serangannya terdapat kekuatan aneh yang seolah membuatku merasakan kesakitan walau tidak menyentuh bagian tubuh ataupun keris itu. Sesekali mataku terasa ingin keluar dan seperti ada rasa sakit yang ingin masuk ke kepalaku. Nyai, ada kutukan di serangan itu, teriakku. Nyai Jambrong yang juga menyadari hal itu menguatkan ikatan benda yang menyerupai tasbih di tangannya. Aku merasa ada kekuatan hitam yang mencoba keluar dari tubuh Nyai. Tapi benda itu seolah menahan kekuatan itu dan kembali menyelimuti Nyai Jambrong dengan kekuatan putih. Sepertinya Nyai Jambrong sudah benar-benar tidak ingin menggunakan ilmu hitamnya. Hingga menahannya dengan benda itu, aku menjadi sedikit semangat melihat perjuangan Nyai Jambrong untuk mendapat pengampunan dari Yang Maha Pencipta. Terlebih saat aku memperhatikan caranya menghadapi Songgokolo yang bersenjatakan keris penggolok ireng, saat ini membuatku sedikit terkesima. Pertarungan seperti ini mungkin akan sulit terlihat lagi, di mana Nyai Jambrong menahan setiap serangan keris itu dengan kelincahannya dan sesekali menahan gagangnya dengan sandal jepit yang ia gunakan di kakinya. Seharusnya ilmu bela diri tidak cukup untuk mengimbangi Songgokolo, namun kekuatan dari benda di tangan Nyai melindunginya dari kutukan dan juga melapisi jurus-jurusnya Nyai Jambrong dengan kekuatan goib hingga bisa menghantam Songgokolo. Aku ingin mencoba sesuatu. Wanasura, teriakku memanggil sosok roh kera pelindung hutan warna marta yang berada di tubuhku. Kali ini aku tidak menggunakan kekuatannya. Tepat saat Nyai Jambrong bersiap akan melancarkan tendangan pamungkasnya dari atas, aku mengirimkan roh Wanasura untuk membantu Nyai Jambrong sehingga kekuatan Wanasura melipat gandakan kekuatan tendangan nenek sakti itu. Songgokolo yang mencoba menahan serangan itu terjatuh dan terpendam di tanah dengan darah hitam yang bermunceratan dari mulutnya. Tanah dan bebatuan di sekitar tendangan Nyai Jambrong pun pecah berhamburan dan juga mengembaskan kekuatan yang besar hingga membuat roh-roh di sekitarnya itu gentar.
keren Nyai, ucapku yang merasa senang dengan keberhasilan rencanaku dan segera menarik kembali Wanasura. Hei bocah, apa yang kamu lakukan? Tanya Nyai Jambrong yang terlihat bingung dengan besarnya kekuatan itu. Kenalin, itu Wanasura, roh kera dari alas Wanamarta. Dia merasuk ke serangan Nyai Jambrong. Sepertinya dia cocok dengan Nyai, ucapku dengan bangga. Terlepas dari itu, serangan tadi itu berhasil membuat Songgokolo terluka cukup parah. Namun sialnya makhluk itu segera kembali berdiri dan memamerkan mata merahnya yang menyala. Nyai Jambrong, kamu itu sama setannya denganku. Tidak usah sok suci kamu. Tiba-tiba Songgokolo mulai berbicara di hadapan kami. Mendengar ucapan itu, Nyai Jambrong hanya diam saja. Sepertinya ia memang tidak ingin menyangkal dosa-dosa yang ia lakukan sebelumnya. Jaga bicaramu. Kami pastikan kau selesai di sini. Ucapku yang tidak sabar ingin menyerangnya lagi. Selesai? Kamu tidak mengerti apa-apa bocah. Saat kekuatanku kembali sepenuhnya, bahkan Nyai Jambrong dengan seluruh kekuatannya pun tidak akan mampu melawanku, ucap makhluk itu. Tidak peduli dengan ucapannya, aku segera menyerangnya lagi dengan seluruh kekuatanku yang tersisa, namun aku terpental tanpa dapat menyentuhnya. Sudah bocah monyet, sudah selesai. Maksudnya apa? Tanyaku. Persiapan tumbalnya sudah selesai. Yang kita lawan setelah ini bukan dia lagi, bukan Songgokolo yang tadi, tapi makhluk yang sudah menghabisi banyak kerajaan di zaman dulu. Jelas Nyai Jambrong. Tidak lama setelah ucapannya itu, tiba-tiba muncul sosok nenek tua berambut putih acak-acakan dan wajah yang buruk persis seperti yang digambarkan Indira di ceritanya. Di belakangnya lagi muncul sosok kakek tua berjanggut dan beberapa orang yang sepertinya merupakan pengabdi sosok itu. Monggo Doro, tubuh terakhir sudah siap, ucap salah satu sosok dukun pengikutnya yang sepertinya bermaksud menjemputnya. Nyai Jambrong, jadilah pengikutku, kamu akan mendapatkan apapun yang kamu mau, ucap Songgokolo sambil berbalik meninggalkan kami menuju sebuah kabut hitam bersama para pengikutnya. Entah saat itu aku merasa terlalu kecil, aku merasa kekuatanku seorang diri jauh bila dibandingkan orang-orang di sekitarku saat ini. Demit goblok, itu ucapan yang kuucapkan pada pengikutku dulu. Dan sebagian dari mereka sudah mati. Kau pikir aku akan tertipu? Ucap Nyai Jambrong yang tetap waspada memandang kepergian Songgokolo dan pengikutnya. Secara perlahan kabut hitam mulai menghilang bersama sosok demit-demit pengikut yang mengurung desa ini. Aku khawatir dengan warga desa ini, entah beberapa korban yang sudah dihabisi oleh makhluk dan juga keris penggolo ireng saat kami bertarung tadi. Indira, gimana warga desa? Aku mengambil Indira yang membantu warga desa yang terluka. Beberapa orang tidak bisa diselamatkan, tapi sisanya selamat berkat suatu sosok yang menghadang serangan-serangan ke warga, ucap Indira. Sosok apa maksudmu? Saya samar-samar melihat sosok seorang pemuda yang dengan kerisnya yang menghadang setiap serangan yang diarahkan kepada warga, ucap salah seorang warga yang ikut membantu Indira merawat warga. Seketika aku tersenyum, dan Jaya Sambara. Bisa-bisanya saat dia sedang berjuang jauh di sana, masih sempat-sempatnya ikut masuk ke pertempuran kami dalam wujud rogo sukmonya. Seketika beban di pundakku terasa berkurang saat mengetahui korban yang jatuh tidak sebanyak yang aku kira. Aku terjatuh terbaring di tanah dan menutup mataku sebentar untuk menarik nafas sejenak sebelum melanjutkan perjalanan lagi. Indira, di mana lokasi adik ayahmu yang satunya? Tanya Nyai Jambrong yang sepertinya tidak mau menyia-nyiakan waktu. Ada di selatan Nyai. Desanya terhimpit lembah dan gunung. Bisa setengah hari perjalanan kalau ke sana, jelas Indira. Bocah monyet, kita berangkat sekarang, ucap Nyai Jambrong. Sekarang? Yang benar aja Nyai, ini masih luka ketusuk keris.
Gak ada Pak Le yang nyembuhin palasku. Ojo cengeng. Pantas saja Guntur pemalas yang jadi panutan bocah cengeng kayak kamu. Mendengar Nyai Jambrong semakin memaksa mau tidak mau, aku kembali berdiri dan meminta Indira membantu menutup luka di bahu dengan P3K sebelum pergi meninggalkan desa. Indira, biar kita tinggal di desa Wadirejo bersama Guntur. Biar kita saja yang ke sana, ucap Nyai Jambrong. Kita ke sana naik apa, Nyi? Tanyaku yang merasakan perasaan tidak enak. Lah kamu kesini naik apa? Motor. Lah ya itu. Maksudnya aku harus bonjengin Nyai Jambrong ke desa Pak Leyarto. Setengah hari perjalanan, tanyaku dengan panik. Namun tidak dengan Indira. Ia malah tertawa melihat ekspresiku. Enggak Nyai, kita naik bus saja. Aku berusaha menghindari momen membonceng nenek tua ini di motor Vespa kesayanganku. Gak sopan kamu. Maksudnya apa? Wah, bocah sialan kamu, teriak Nyai Jambrong. Bocah monyet kamu. Tadi Eyang juga dirasuki Wanasura kan? Kalau aku bocah monyet, berarti Eyang juga neneknya monyet. Balasku yang sekali-kali ingin membalas umpatannya. Sayangnya sebuah sendal lusuh tiba-tiba sudah melayang tepat di mukaku dan membuatku memutuskan untuk diam 1000 bahasa daripada harus mendengar ocehan nenek tua itu lagi. Tapi aku tahu dengan pasti bahwa ucapan Eyang itu benar. Waktu kami tidak banyak. Desa tempat Pak Leyarto mungkin akan menjadi medan pertempuran kami. Aku meminta Indira segera menghubungi Pak Leknya itu dan meminta warga di desa itu untuk pergi. Sementara aku mencoba menghubungi Pak Lek, Dirga, Jagat, dan juga Danan untuk menceritakan tentang keadaan ini. Sepertinya kami harus mengumpulkan kekuatan sebanyak yang kami bisa untuk melawan Songgokolo yang bahkan tidak mampu dikalahkan oleh Nyai Jambrong. Belum sempat berangkat tiba-tiba ponsel di dalam tasku berbunyi. Tertulis nama Sekar di layarnya. Dengan segera aku mengangkat panggilan itu dan memastikan kabar yang akan disampaikan oleh Sekar. Mas Cahyo. Iya Sekar, ada apa? Suara Sekar terdengar gelisah, sepertinya terjadi sesuatu juga di sana. Pak Lek mas, Pak Lek nggak sadarkan diri, ucap Sekar dengan nada yang sangat panik, yang juga seketika membuat tubuhku kembali lemas. Tenang Sekar, ceritain pelan-pelan, ucapku yang kemudian menenangkan Sekar. Mbak Suroto barusan tiba-tiba kambuh. Pak Lek kembali mencoba menahannya, tapi ada kekuatan besar yang melindungi sosok keris yang merasuki Mbak Suroto. Mbak Suroto kabur dengan dikuasai sosok di dalam keris penggolo abang, seolah mengikuti perintah sesuatu. Sementara Pak Lek terpental dan kehilangan kesadarannya. Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya, yaitu part yang ke-7 ya teman-teman. Terima kasih atas support kalian yang sudah mensupport channel ini. Dan juga untuk kalian semua yang sudah setia mendengarkan di channel ini dan juga cerita pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman apabila banyak kesalahan kata ataupun narasi saya yang mungkin kurang jelas dalam membacakan narasi video pada kali ini. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share juga video kali ini, serta subscribe untuk kalian yang belum subscribe channel ini, serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Dan untuk kelanjutan ceritanya akan segera saya lanjutkan di next video ya teman-teman. Terima kasih, sampai berjumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.